Kamu berdoa seperti itu, wa zaujan khairum min zauji. Ora gitu. Madhabe siapa? Madhabe Miftah modarinya. Viral maning. Saya bilang sama istri saya, oh iya juga ya kata. Ya Allah, gantikanlah baginya istri yang lebih baik daripada istri di dunia. Amin. Kayak kancane inyong ngerti bahasa Arab munggah kaji. Istrinya dibawa ke Jabal Rahmah. Suaminya ngerti bahasa Arab, istrinya nggak ngerti bahasa Arab. Suaminya berdoa, istrinya mengaminkan. Allahumma zidni zaujatan. Istrinya menjawab amin. Allahumma zidni zaujatan, amin. Allahumma zidni zaujatan, amin. Pulang ke Jogja, suaminya nikah lagi. Diplomasi Pak Prabowo itu faktanya mampu menjadikan harga BBM itu stabil. Wong faktanya negara di Asia saja banyak BBM yang naik, termasuk Singapura 1 liter 59.000. Ayo, 59.000 Pak. Di Amerika naik, di Filipina naik. Yang saya puji itu adalah presiden mampu menjaga stabilitas. Langsung beritanya di media apa? Dasar Miftah penjilat. Waduh. Saya tak jilat apaan ini? Ya kopi ini, 200.000. Orang yang kemudian memberontak kepada negara atau bugot itu nggak ada dalam sejarah Ahlussunnah wal Jamaah. Maka ngeten. Kalau memang kita tidak suka dengan kepemimpinan hari ini, jangan kemudian menjadi provokator untuk melawan negara, bahkan menurunkan pemimpin yang sah. Kayak bahasa beberapa orang itu, turunkan Prabowo atas dasar apa? Kalau toh kemudian impeachment seperti disampaikan Pak Prabowo dengan cara yang sah, jangan memobilisasi massa, memprovokasi yang lain untuk melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum. Ada mekanisme demokrasi, namanya impeachment. Ada mekanisme demokrasi pemilihan umum. 2029, ayo tarung ulang lagi. Itu. Jangan kemudian karena ketidaksukaan 1-2 orang memprovokasi yang lain. Ini yang dimaksud dengan hasidin idza hasad. Orang hasud yang mengajak orang lain untuk melakukan hal yang sama. Teorinya ngeten Pak Lurah. Idza lam tajid laka haqidan fa'lam annaka insanun fasilun. Kalau kamu tidak ada orang yang hasud dengan dirimu, tidak ada orang yang memusuhi dirimu, ketahuilah bahwa dirimu adalah orang yang gagal. Yang mengatakan itu siapa? Syekh Mutawalli As-Sa'rawi. Jadi semakin orang itu sukses, semakin orang itu berhasil, otomatis musuhnya tambah banyak. Yang nggak suka tambah banyak. Yang nggak suka sama Pak Lurah itu tidak lebih banyak daripada yang tidak suka dengan saya. Kalau Pak Lurah mengatakan, Gus, warga Ninyong ada yang musuhi Inyong. Kamu cuman wargamu. Aku pernah dimusuhi orang sak medsos. Ya apa-apa, terkenal. Orang pisan pindu bola balik. Apa-apa viral. Ngaji di kafe viral, ketemu ngaji di lokalisasi viral, jadi korbuser masuk Islam viral, wayang viral, bagi-bagi uang viral, jenggung kepalanya istri viral, es teh viral. Ya apa-apa. Kopi viral. Jadi urutannya pas ini, bar es teh kopi. Kopi plastik. Ya bahwa gak ada lah gading yang tidak retak. Contoh, sebaik apapun kepemimpinan Pak Prabowo pasti ada celahnya. Contoh yang sering saya sampaikan, program MBG itu bagus banget, tapi bukan berarti Pak Prabowo itu anti kritik. Kalau ada yang salah ayo kita kritik. SPPG yang tidak bertanggung jawab diawasi bareng-bareng. Sebagus apapun programnya tetap harus diawasi. Kalau dari dulu saya mengatakan begini, kalau saya sendiri ya, bahwa program MBG itu bagus iya, tapi menurut saya
Tidak semua anak sekolah itu harus dikasih. Yang perlu dikasih siapa? Mereka yang berada pada zona apa T3 ya Pak Lurah ya? Apa 3T apa 3T apa T3? Bahasanya itu 3T. Jadi daerah-daerah yang kekurangan. Karena kalau program MBG itu dikasih kepada siswa-siswa yang kaya, mereka nggak akan makan. Karena uang jajan mereka lebih besar. Betul? Yang seharusnya diberi itu siapa? Ya daerah-daerah tertinggal, yang kekurangan, miskin, gerenggeng umpamanya. Sehingga betul-betul manfaat. Dan jangan kemudian nyuwun sewu. Loh, saya ngomong gini pasti viral. Pasti orang-orang pemerintah juga gak banyak yang gak senang sama saya. Tapi saya pengen membuktikan bahwa pemerintah Pak Prabowo itu tidak anti kritik. Contoh, jangan sampai biaya makannya ini lebih kecil dibandingkan biaya-biaya lainnya umpamanya. Masa begitu rame-rame lagi begini, Pak Presiden lagi fokus kepada sumber daya manusia, gizi anak ditingkatkan. Yang viral apa? Pembelian kaos kaki. Lah apa hubungannya mangan sama kaos kaki? Maksudnya begitu loh. Sehingga isu-isu kecil seperti ini yang dirugikan siapa? Pak Presiden, Pak. Niatnya Presiden itu baik, tapi justru banyak perilaku-perilaku pejabat-pejabat di bawahnya itu yang kurang bertanggung jawab. Tuh. Saya selalu punya prinsip Pak Lurah. Saya itu kan orang yang paling getol mengkampanyekan Pak Prabowo, tapi saya punya prinsip wani milih, wani nagih. Saya berani mengkampanyekan masyarakat untuk memilih Pak Prabowo, tapi saya juga berani nagih janji-janji politik Pak Prabowo. Termasuk mengawasi program-program dari Bapak Presiden dan para kementerian. Pak Prabowo itu dikritik habis macam-macam. Beliau menerima. Tapi pejabat-pejabat di bawah ini nyuwun jangan memberatkan presiden. Urusannya MBG sing diomongnya mau kaos kaki, sing diomongnya mau motor. Sehingga apa? Banyak kemudian kekurang puasan dari masyarakat. Contoh tukang isah-isah MBG itu gajinya lebih besar daripada guru honorer. Ini kan gak masuk akal. Loh. Tapi kalau ada kesalahan seperti ini jangan menyalahkan presidennya. Kan lucu Pak. Kesalahan di bawah, yang menimpa kesalahan siapa? Presiden. Kalau begitu turunkan presiden loh. Hubungannya apa? Ini nggak nyambung. Kalau ini salah, ayo dikritik bareng-bareng. Sama saya ngomong, ini kopi ini panas. Iya, tapi sangit. Ya nggak apa-apa. Apa gara-gara kopinya sangit saya bilang turunkan Pak Lurah. Gitu. Sejuta sengit. Jadi gitu ya. Kalau dibilang saya selalu pro pemerintah, enggak. Bahwa saya bertanggung jawab atas pilihan politik saya. Bahwa saya bertanggung jawab atas kampanye saya. Karena saya akan juga akan dihisap oleh Allah. Itu artinya apa? Kalau Pak Prabowo jadi presiden 5 tahun ini berhasil, saya yakin saya juga dapat jariahnya karena saya mengkampanyekannya. Tapi kalau sampai ada yang salah, saya juga dapat dosanya. Makanya harus adil. Adil itu apa? Wadu'u syai'in fi mahalli, meletakkan segala sesuatu sesuai dengan proporsinya. Itu artinya apa? Kalau benar ya didukung, kalau salah ya dibenarkan, ya dikritik, ya dikasih masukan. Saya tidak membabi buta, Pak. Fair. Bahwa gara-gara kemudian saya dekat secara politik dengan Pak Prabowo, menjadikan orang terbelah, ada yang cinta, ada yang enggak, itu konsekuensi. Ada yang mengatakan Miftah benar, Miftah salah, itu bagi saya konsekuensi. Saya terima. Karena saya tidak bisa menuntut semua orang untuk mencintai saya. Saya akan tetap menghormati kepada siapapun, termasuk yang membenci saya. Kalau dikritik macam-macam, biar apa-apa punya hak. Itu saya bilang begini, bah, ini kritiknya macam-macam. Mbok dilaporkan polisi saja, enggak usah, malah nambah-nambahi pekerjaan. Saya seneng aja kadang-kadang guyon, kayak kemarin ada orang maki-maki saya bahasannya kasar, malah tak posting.
Kamu buka di Instagram saya, Miftah ngono ku yo ana bahasane. Aku lah tak waca, viral meneh cangkemku. Jadi yang fair ya. Jadi tidak kemudian ada kesalahan di MBG itu ditimpakan kepada presiden. Sama halnya tadi orang dapur membuat kopi 1 juta kok sangit. Itu bukan berarti kesalahan Pak Lurah. Tapi bahwa Pak Lurah ikut bertanggung jawab itu iya. Tapi bukan berarti jadi alasan untuk menurunkan Pak Lurah. Tak ewangi kayak gitu. Pak Lurah kayak jimat 200.000 disimpan. Jangan dibelanjakan, disimpan. Di jimat semoga kamu tidak korupsi. Tidak. Bu Lurah, rungokke kuping ya. Pokoknya itu. Jangan dibelanjakan. Ingat, kalau uang 200.000 itu Pak Lurah simpen, nggak usah dibelanjakan. Yakin sampai mati Pak Lurah punya uang. Jadi kalau saya itu udah bukan ada, nggak ada apa preferensi apapun. Sekarang Miftah gini, lewat saya Pak. Saya lewat. Saya nggak ngaji di sini malah diundang ke London. Saya akhirnya berangkat ke London ngisi pengajian muslimat di London sama teman-teman bedah buku di London. Akhirnya saya mampir nonton bal-balan Manchester City lawan Chelsea. Komentarnya apa? Jualan agama. Ya Allah. Sing tak dol apahan nek. Ngaji ning grenggeng wae dirampok. Malah jualan agama. Kopi sangit. Oh gini, kopi sangit, kopinya Lurah Grenggeng. Insyaallah. Pas tambah-tambah ya. Wis bae. Sing nomor telu, yes. Iki santai-santai mawon. Yang nomor 3, manis takofal jiron khosirul manafi. Barang siapa meremehkan tetangga maka merusak kemanfaatan tetangga. Ini artinya apa? Kita harus baik-baik dengan tetangga. Kita itu kadang-kadang nggak fair Bu. Kalau ada orang jauh kita hormati, tapi tetangga sendiri tidak pernah dihormati. Padahal kalau kita punya pekerjaan, mantu, sunatan, pengajian, yang bantu itu tetangga apa orang lain? Tetangga. Tapi yang dimuliakan kadang-kadang tetangga apa orang lain? Orang lain. Ayo, kalau kita sakit, yang menengok pertama kali kita orang lain apa tetangga? Tetangga. Kalau kita mati, sing ngangkat ban dosa, siapa? Tetangga. Apanya? Jangan kemudian RT-nya disalahke terus. Lurahnya salahke terus. Nah gini RT-nya salah-salahke terus. RT-nya jenenge siapa? Prawito. Prawito ndi raimu ngendi? Endi Prawito? Endi Prawito? Prawito rene, Prawito rene, Prawito. Ini orang hebat ini RT. Loh. Kemana gayane? Gayane kayak orang terkenal. Ya, Prawito 500 ya. Pak RT ya. Loh RT ki nggak kalah penting daripada presiden loh. Buktinya apa? Kalau kirim surat itu yang disebut presidennya apa RT-nya? RT-nya. Kepada yang terhormat Bapak Lurah, alamat Desa Grenggeng RT 5 RW 5. Bukan Presiden Prabowo, Wakil Gibran, enggak. Itu artinya Pak RT nggak kalah penting. Lumayan Prawito 500.000. Ya Allah. Barang siapa meremehkan tetangga merusak kemanfaatan tetangga. Kita harus berbuat baik kepada tetangga, baik tetangga yang baik maupun tetangga yang jelek. Tetangga apik ya diapiki, tetangga jelek tetap diapiki. Ngoten lho Bu. Aja pilih-pilih.
Kenapa orang yang baik harus kita baiki supaya bertambah kebaikannya? Kenapa orang jelek harus kita baiki supaya berkurang kejelekannya? Ini santri kula takon ngeten api. Bah, kula meh takon. Balik. Kenapa kada orang mati, Mbah Mudin, Mbah Rois, Mbah Kaum itu selalu bertanya, jenazah prawito menika sae napa awon, umpamane gitu. Sae napa sae napa awon, sae. Walaupun yang mati maling sekalipun, kenapa kok dijawab sae? Ternyata jawabannya sederhana, bahwa kematian yang bersangkutan itu membawa kebaikan. Kalau dia maling, matinya maling itu membawa kebaikan bagi siapa? Bagi orang lain, karena dengan kematiannya berpotensi barangnya tidak dimaling. Membawa kebaikan bagi dirinya sendiri. Kenapa Pak Kapolsek? Karena ketika dia mati tidak menambah saldo kejelekannya, berhenti kemaksiatannya. Maka walaupun yang mati itu WTS, mohon maaf, tetap saja baik. Karena begitu WTS-nya mati, baik bagi siapa? Bagi suamimu. Karena begitu WTS-nya mati, berpotensi tidak main sama suami. Dan baik bagi dirinya. Kenapa? Karena begitu dia mati tidak nambah saldo WTS-nya. Ternyata alasannya itu, Pak. Jadi walaupun dia orang jelek, kalau mati tetap kita bilang baik. Sebenarnya kudunya yang harus protes itu ibu-ibu itu loh. Kalau suaminya mati, kemudian Mbah Mudin berdoa. Kan Allahumma firlahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa'akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu waj'al jannata maswahu wa abdilhu daran khairan min dari wa zaujan khairan min zauji. Itu harusnya ibu-ibu itu protes tak dan lah kuwi dongane napa? Ya Allah, gantikanlah padanya rumah yang lebih baik daripada rumahnya di dunia dan istri yang lebih baik daripada istri di dunianya. Dengan lugunya ibu-ibu menjawab amin. Orang mudeng. Tapi ya macam-macam. Nanti Mbah Kaum berdoa supaya itu wa zaujan khairan min zauji. Ora gitu. Madhabe siapa? Madhabe Miftah mau cari nyong. Viral maning. Saya bilang sama istri saya, oh iya juga ya kata. Ya Allah, gantikanlah baginya istri yang lebih baik daripada istri di dunia. Amin. Kayak kancane nyong ngerti bahasa Arab munggah kaji. Istrinya dibawa ke Jabal Rahmah. Suaminya ngerti bahasa Arab, istrinya nggak ngerti bahasa Arab. Suaminya berdoa, istrinya mengaminkan. Allahumma zidni zaujatan. Istrinya menjawab amin. Allahumma zidni zaujatan, amin. Allahumma zidni zaujatan, amin. Pulang ke Jogja, suaminya nikah lagi. Istrinya protes, loh Mas, ini pulang haji kenapa Mas nikah lagi? Saya nikah kamu setuju. Buktinya apa? Di Jabal Rahmah saya berdoa kamu mengaminkan. Emangnya masa doa apa? Allahumma zidni zaujatan. Ya Allah, tambahkanlah kepada saya istri baru. Kamu jawab apa? Amin. Dikabulna sing ngamin ki bojone dewek. Strategi. Karepe nyong ya kayak kiye. Tapi bojone nyong wis kebacot ngerti. Jadi nyong ya bisa apa-apa. Akhirnya nyong takoni karo bojone nyong. Kalau besok saya mati, Abah nikah lagi apa enggak? Ya nunggu takdir, kayak gini. Kalau ada takdirnya mana bisa saya menolak takdir. Kalau nggak ada takdir ya saya membuat takdir saya sendiri. Ya Allah, saya itu kadang-kadang saya itu sebenarnya punya bakat nikah lagi apa enggak ya? Ya viral ya, ngeri teman. Waduh, akhirnya syahwat Miftah terbongkar. Wah, dengan menikahi seorang janda dari Gerenggeng. Aduh, bagi janda Gerenggeng anugerah, bagi saya musibah. Langsung malam pertama nikah sama orang Gerenggeng, Geringgingen. Gemerenggeng. Saya itu kadang-kadang juga mikir, ya Allah, kok saubah-ubahku viral lagi ya ngopo toh ya Allah. Dilakukan oleh orang lain nggak viral, saya lakukan viral. Kayak kemarin saya mengucapkan selamat ulang tahun untuk Seskap Teddy. Follower saya kan cuma 2 juta sekian. Raffi Ahmad itu sahabat saya, followernya 70 juta sekian. Sama-sama mengucapkan selamat hari ulang tahun ke Pak Teddy. Yang komentar di ucapan ulang tahun saya itu 5.500.
Yang komentar di Raffi hanya 1000. Padahal followernya banyak. Raffi Ahmad. Yang viral cangkeminyong. Ya Allah. Raja viral versus Pak Lurah, Raja Singa. Raja Singa. Jadi kita harus baik dengan tetangga ya Bu ya, jangan musuhan. Kemudian yang keempat, manis takhafal akriba khosiral mawaddah. Barang siapa niki menghinakan akriba itu siapa? Orang-orang terdekat, family. Barang siapa meremehkan family, maka akan rusak, akan rugi rasa cintanya, akan merusak rasa cintanya. Jadi ngeten, lak jenengan ra seneng karo tangga, iso pindah omah. Lak ra seneng karo dulur, apakah bisa memutus tali darah? Enggak bisa. Loh. Dadi nyuwun sewu. Karo tangga niku ra kena rusak, karo dulur apa maneh. Makanya urutan memberikan sedekah niku nyuwun sewu. Fakir miskin itu yang dilihat pertama kali niku sinten? Akriba atau orang-orang terdekat. Jadi kok tanggane niku kere karo dulure kere, sing disedekah pertama tanggane napa dulure? Dulure dhisit. Jangan sampai wong liya diurus, keluargane dhewe mboten diurus. Maka biasanya jadi masalah. Oh, saniki nyuwun sewu. Suami masih punya ibu, suaminya ngurusi ibune dhewe. Kadang-kadang istrinya saja cerewet. Betul? Cerewet. Padahal Bu nyuwun sewu gitu. Hormat dan tanggung jawab seorang laki-laki itu tidak berhenti ketika sudah menikahi ibu-ibu. Tetap harus baik kepada ibunya, hormat kepada ibunya. Kalau perempuan begitu menikah berpindah dari orang tua kepada suami. Makanya kadang-kadang saya tuh heran, ketika suaminya mau berbuat baik sama ibunya, kok bisa istrinya cerewet? Kok nombok nih terus diopeni nyonge ora. Kamu harus tahu Bu, gedene bojone Rika itu karena susu ibunya, bukan karena susumu. Itu jawabannya. Loh, bener gak? Pas-pas ya. Dan kalimat ini berpotensi viral. Kalau saya itu membiasakan begini Bu, kalau saya mau mengasih sesuatu kepada ibu mertua saya, istri saya bilang, yang ngasih abah saja, biar gak jadi fitnah. Kok saya mau ngasih ibu kandung saya, yang ngasih istri saya, Bun kamu kasih ke ibu, sehingga tidak terjadi fitnah. Contoh begini, fitnah lagi ya, pas zaman ram-ram ini es teh nih kok, rumah orang tua saya itu kan di Soteng di Lampung Pak, rumahnya kan jelek. Miftah anak tidak berbakti, anaknya kaya raya, orang tuanya tidak diurus. Padahal nyuwun sewu, bapak saya itu tidak mau rumahnya dibangun karena merasa ini hasil jerih keringat beliau. Baru 7 bulan sebelum bapak itu meninggal, baru mengizinkan saya untuk bangun rumah bapak. Tapi di media sudah kadung viral, anake sugih wong tuane kere, ora diopeni, dasar anak durhaka. Padahal faktanya niku, bapak, Pak, omahe kula bangun nggih aja le, iki omah perjuangane bapak. Eleke kayak ngapa bapak seneng di video. Ini bukti Miftah tidak bertanggung jawab dengan bapak ibunya. Baru 7 bulan kemarin sebelum bapak meninggal dunia itu ngomong sama saya begini, tak rayu meneh, Pak, mbok nganu omahe kula bangun niki lho, kula dionek-onekke netizen gara-gara kula jarene mboten ngopeni bapak. Kata bapak saya, ya udah nggak apa-apa. Delalah saya bangun sebelum jadi, bapak sudah nggak ada. Jadi saya tuh sangat menyesal gara-gara itu. Tapi bukan berarti saya nggak bertanggung jawab. Loh, lanjut ngerti bapak kulo Pak. Kulo pulih nggak duit 100. Pak, ngersake duit pinten? Bapak butuh uang berapa? 1 juta saja le, uang 20-an ribu nginyangoni tonggo-tonggo cilik-cilik. Bapak saya itu sama sekali nggak pernah ngerepotkan saya. Saya bawa uang banyak, cuma ngambil 1 juta 20-an ribu. Dibagi kepada anak-anak tetangga. Itu tok. Kenapa bapak saya suka dengan anak-anak kecil? Karena orang yang membahagiakan anak kecil itu besok di dalam surga
mendapatkan istana namanya Darul Faroh, rumah kebahagiaan, surga di tempat itu yang paling menyenangkan. Bagi siapa? Bagi siapapun yang membahagiakan anak kecil. Mila ibu-ibu muslimat kok neng TPA dinia ana bocah ngaji. Kalau gawake bakwan, tempe kemul, gawake mendoan, sangoni, itu berpotensi mendapatkan Darul Faroh. Jangan kok kemudian anak traweh orang tua malah protes, berisik, mulai baik, salah, merconan baik, orang apa-apa. Saya dulu bapak sholat masuk sarungnya bapak, loh, lah sing masuk anaknya kan ora apa-apa. Sing masalah sing masuk biongnya. Orang tua itu kan egois. Anak Ramadan ke masjid lari ngalor ngidul diseneni. Gak usah, Bu. Kalau orang tua itu punya prinsip, ramenya anak mengganggu khusyuknya orang tua, anak juga punya prinsip, khusyuknya orang tua mengganggu ramenya anak. Betul, Bu? Pak, ya lumrah. Saya dulu bapak traweh merconan dor. Iya apa? Tapi ingat, warga Kebumen, warga Gerenggeng, menyalakan petasan di mata ulama hukumnya haram. Haram. Menyalakan petasan di mata ulama hukumnya haram, bisa picek matanya. Jadi bapak traweh saya nabuh beduk, teng, wis apa-apa. Bapak sholat nabuh beduk, teng. Kayaknya bapak kenyang pinter, tutuki beduk didelekna, diumpetna. Saya cari nggak ketemu. Akhirnya begitu bapak sujud saya masuk sarung, oh ketemu iki tutuknya kayak gini. Ditarik raca copot ya. Ya Allah. Yang terakhir adalah manis takhofa ahlah khosiro tibal ma'isyah. Barang siapa meremehkan keluarganya, pasangannya, maka merusak sandang pangannya. Itu artinya apa? Kalau kita pengen rezekinya lancar, harus baik dengan pasangan. Bu, jangan dikit-dikit suami itu dicurigai. Suami itu jangan banyak diatur. Saya tuh mikir, kalau istri tiap hari ngatur suaminya nggak boleh ini, nggak boleh itu, harus begini, harus begitu. Pertanyaan saya, kamu itu sebenarnya istri apa pelatih? Jangan-jangan kamu coach. Janganlah. Itu kalau merusak seperti itu, maisahnya akan rusak. Suami itu dibebaskan saja, Bu. Wes toh mancing ya mancing, lunga ya lunga, serap apa. Sekarang kan suami-suami lebih suka nongkrong di warung kopi daripada di rumah. Karena kalau di warung kopi pelayannya kan asik. Pak Lurah mau duduk di mana? Nah, mau minum apa? Mau makan apa? Enak. Begitu pulang ke rumah ditanya sama Bu Lurah, dari mana? Dengan siapa? Stres. Harusnya Bu Lurah tanya, Pak Lurah, mau makan dulu apa aku dulu? Iya, kayak gitu. Malah suami pulang diinterogasi, kamu dari mana, dengan siapa, melakukan apa? Lurah yo bingung dasar. Kamu di mana? Dengan siapa? Semalam berbuat apa? Langsung dijawab karo Lurah, aku sama janda. Ngapa karo janda? Ya ngedum BLT. Ya Allah. Jadi digawe seneng mawon. Kita sekarang mau sambat apapun, buktinya hari ini juga baik-baik saja, semuanya juga masih bisa makan, betul Bu?
Wis to disyukuri mawon, insyaallah uripe berkah. Amin Allahumma. Diriwayatkan Kanjeng Nabi itu punya satu unta yang sangat bagus. Setiap kali berpacu pasti juara, setiap kali berlomba pasti menang. Nama untanya itu adalah Adba. Napa Bu? Boten martabak, Adba. Untanya gagah, parawakannya tinggi, lah kencang. Setiap kali lomba pasti menangan. Namanya Adba. Satu ketika ada orang Badui. Orang Badui niku sinten? Orang Arab pedalaman. Dia datang kepada Nabi nantang. Nabi, boleh gak unta saya berlomba dengan unta Nabi? Yuk kita buktikan unta siapa yang terbaik, unta siapa yang akan memenangkan perlombaan ini. Kanjeng Nabi mempersilahkan sang Badui ini berlomba untuk melawan untanya Kanjeng Nabi. Singkat cerita ini lomba berpacu. Golek lapangan nombo lomba. Untone Badui niki kalih untone Kanjeng Nabi. Begitu perlombaan dimulai, start sampai finish, ternyata yang menang itu untanya Badui. Untane Kanjeng Nabi kalah. Niki semua sahabat niku sami mikir, waduh, iki piye carane matur Kanjeng Nabi? Bagaimana perasaan Nabi tahu untanya kalah? Bahkan kalahnya hanya dengan untanya seorang Badui, orang Arab pedalaman. Singkat cerita, para sahabat ini matur kali Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi kula badhe matur. Apa Kang kok ketok ingah-ingi ki ngopo kowe? Apa meh golek kotak infak? Nggih. Badhe matur Kanjeng Nabi, apa? Tadi unta Nabi yang namanya Adba berlomba dengan untanya orang Badui. Hasilnya bagaimana? Kata Nabi, dijawab, ternyata unta Nabi kalah. Semua sahabat ketakutan, mereka berpikir bagaimana dengan perasaan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Mendengar unta Nabi kalah, Nabi justru tersenyum. Tersenyum sambil mengatakan apa? Haqqun 'alallah alla yartafi'a syai'un minad dunya illa wada'ah. Apa kata Nabi? Hak dan mudah bagi Allah, sesuatu yang pernah dinaikkan pada akhirnya juga akan pernah jatuh. Sesuatu yang pernah di atas pasti akan pernah merasakan di bawah. Sesuatu yang pernah menang pasti pernah kalah. Apa yang pengen disampaikan oleh Nabi? Wis dadi wong niku aja kagetan. Maka ketika menjabat dadi Dandim, jadi Kapolsek, aja gaya temen. Ora suwe, nggak lama. Nabi ingin mengatakan apa? Ketika kamu berada di atas ya jangan kaget, kamu bisa akan ada di bawah. Nabi ingin mengatakan, seolah-olah pengen mengatakan apa? Dadi wong aja gumunan. Anak kalane seneng, anak kalane susah. Anak kalane punya jabatan, anak kalane nggak punya jabatan. Makanya jangan sombong. Jadi bupati jangan sombong, paling 5 tahun, itu pun kalau tidak ditangkap KPK. Apa maning jadi lurah aja dume. Dari 5 tahun menjadi 8 tahun. Kenapa lurah-lurah itu minta perpanjangan masa jabatan? Karena modalnya durung balik kayak gitu. Saya besok siang ini jam 11 di pondok nerima audiensi dari APDESI, Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia. Itu datang ke pondok besok siang jam 11. Mereka pengen, Gus, kita komunikasi apa yang bisa Gus minta bantu untuk kami. Saya datang. Makanya hidup ini jangan kemudian ibu bapak yang hari ini susah aja khawatir. Akan datang saatnya Anda menjadi orang yang bahagia. Amin. Yang hari ini Anda nggak punya uang, tunggu saja, insya Allah
besok tetap nggak punya uang. Yakin besok pasti punya uang, amin. Ini janji Allah. Makanya Nabi mengatakan dengan sangat sederhana, haqqun 'alallah alla yartawa syai'un minad dunya illa wada'ah. Kamu yang merasa hebat, ingat hari apes itu tidak ada di kalender. Betul? Makanya kalau ada orang apes jangan ditertawakan. Hari ini kalau ada orang apes kamu tertawakan, besok gantian kamu apes akan ditertawakan. Syukur modaro, modarmu kapan? Kawus matane kayak gitu. Nah, saya itu berada pada fase itu. Maka kenapa saya itu sudah mengurangi banget jadwal ngaji. Saya setiap kali ada undangan ngaji sudah nyari kiai lain saja. Saya pada satu posisi yang seneng kegiatan yang lain. Kulo niku sakniki senengane mlaku-mlaku. Tour, traveling. Karena Kanjeng Nabi nanti ada ini nyuwun saya mbuh makalah napa hadis kula lali. Safiru tasihu. Bermusafirlah kamu maka kamu menjadi sehat. Makanya kok bapak-bapak nyuwun saya kok bojomu ngambekan lesonan. Itu barangkali kurang jalan-jalan. Pas ya? Jadi kok anak wong wadon nesunan merengutan itu jelas kurang jalan-jalan. Tapi ingat, kalau terlalu sering jalan-jalan, apa disampaikan? As-safar qid'atum minal adzab. Kalau jalan-jalannya terlalu banyak itu justru menimbulkan penyakit. Minimal penyakit dompet. Lah kula niku sakniki nembe seneng niku. Jadi lah ada jadwal ngaji ki malah susah. Wong wau kula jam bar maghrib niku bar buka. Kebetulan saat ini pas buka puasa. Saya pas puasa Daud. Ada dokter saya dari Jakarta datang meriksa dengkul saya. Saya itu kan olahraganya senangnya nge-gym sama sepak bola. Kalau saya posisi main bola ini gelandang lah. Kalau Pak Lurah gelandangan. Niku kula takoni kali Pak Dokter, Gus Miftah kok kesusu mau kemana? Saya itu sebenarnya mau males mau berangkat ngaji. Tapi kepikiran panitia Kebumen, raine kayak kotak infak kayak gitu kan. Makanya saya itu kalau bisa ngaji cuma seminggu sekali, Pak. Jangan panitia nggak perlu repot-repot mikir saya amplop. Udah saya lebih kaya daripada panitianya. Nggak usah disangoni, nggak usah diapa-apain. Udah. Bila perlu malah saya sumbang eta. Ya kiai suki ya keprimen rangka. Emangnya lurah. Sing bocah hadrah ya langsung hadrah durung ya iya kene temen ya. Jadi bahwa siklus di dunia ini memang seperti itu, Pak. Kadang di atas, kadang di bawah, kadang senang, kadang susah. Makanya jangan kagetan. Itu ibu-ibu muslimah cari infaknya nanti saja. Kamu juga nggak dapat banyak nggak, santai aja. Jadi kalau orang segini biasanya infaknya dapat berapa? Nggak, saya tanya panitia, kalau orang segini biasanya infaknya kira-kira dapat berapa? 5 juta, 6 juta, 3 juta. Sudah nggak usah nyari kotak infak, infaknya dari saya, tak ganti ya. Ini gue rasa mubeng, ben duitnya jamaah gitu ku es gitu ku jajan, infaknya sing meneh inyong bayak. Lah sangune ki gitu ku baik. Biasanya orang segini dapat berapa juta? 3 juta. Ya sudah, tak kasih infak 10 juta. Udah, infaknya nggak usah mubeng. Masa ke temen bu mubeng 2000-an, Sudah nggak usah muter, ibu-ibu nggak usah muter-muter pun. Sing makili jamaah saya saja. Tapi wis nyemplung aja balik kena ya. Wis kebacut mlebu ditarik mani. Ya matane timbilan. Pun ibu-ibu muslimat nggak usah infak-infakan, yang infak saya aja. Infak saya aja.
Bakule langsung bengok, matur nuwun Gus, karena berpotensi beli dia gitu. Nah, jadi nyuwun sewu. Karena hidup itu memang ritmenya demikian, niki nyuwun sewu. Bagaimana kemudian hidup ini diskemakan dengan sistem bahagia? Kula tak takon. Seneng niku hukumnya wajib nopo sunnah nopo haram? Ternyata bahagia itu hukumnya wajib, susah niku hukume haram. Lho ngaten Pak Pandan Ramil Pak Kapolsek. Mila kok jenengan iso ndadekke wong niku seneng, berarti jenengan termasuk menjadi pribadi yang mewasilahkan sesuatu kepada suatu kewajiban. Al wasilatu ilal wajibi fahuwa wajibun. Kok ndadekke wong sakmene seneng lumantaran jenengan, mila jenengan dadi pejabat sing nyenengke rakyat niku hukume wajib. Makanya Pak Kapolsek kalau pengen menjadi wasilah bahagianya warga Kebumen, ya jadilah polisi yang baik. Aja golet-golet kayak gini umpamane. Ora ana tilangan golet-golet lampu merah tilangan. Umpamane. Apa? Fakta. Cangkem. Seneng niku hukume wajib, susah niku hukume haram. Maka apapun yang menjadikan hidup Anda bahagia, selama tidak melanggar hukum, tidak melanggar etika, tetap mengenal halal haram, lakukan. Lho kula mengatakan ana wong lanang cangkrok ning gardu karo kanca-kancane, sing wadon cerewet niku salah temen. Sing lanang senengane mancing, sing wadon merengutan, salah. Kalau hanya dengan mancing membuat dia bahagia meninggalkan perkara yang haram, kan kudune jenengan seneng. Untung ngomong mancing iwak ora mancing wadon. Mancing wadon kan masalah. Dan ibu-ibu itu harus paham kenapa laki-laki itu sukanya mancing. Karena laki-laki itu bahasa Arabnya rojulun, asal katanya sama dengan rijlun. Rojulun ki wong lanang, rijlun itu kaki. Jadi asal kata laki-laki itu sama dengan kaki. Kenapa asal kata laki-laki sama dengan kaki? Karena pada dasarnya laki-laki itu sukanya bepergian, lunga. Jadi suamimu mancing itu sebenarnya bukan mencari ikan, tapi menghindar dirimu dari rumah. Lah diomai bae. Makanya perlu jalan-jalan melaku. Ya mancing. Kalau niat cari ikan, cukup ke pasar bawa 100.000 dapat ikan 3 kilo. Selesai. Makanya nyon sewu, ibu-ibu muslimat kayak gini, mangkat ngaji, suaminya di rumah. Kira-kira suamimu di rumah seneng apa susah? Seneng. Mas, Inyong mangkat ngaji ya. Oh, kok aku sendirian di rumah? Itu cuman action. Aslinya yes. Pertanyaannya kenapa suami ditinggal pergi, suami istrinya ngaji kok dia seneng? Karena selama ibu-ibu pengajian 3-4 jam di lapangan, suamimu di rumah terbebas dari penderitaan. Senang. Jadi ngatakan nggih, apapun yang menjadikan kita bahagia itu lakukan selama tidak melanggar hukum. Selama tidak melakukan perkara yang dilarang oleh agama. Makanya kalau kita nyuwun sewu, saya sering mengatakan begini, kenapa kok ngaji itu dibuat seneng? Karena saya punya pengalaman, Pak. Orang-orang yang datang ke dunia malam, ke klub malam, ke lokalisasi, itu orang susah apa orang seneng? Orang susah apa orang seneng? Orang susah mencari seneng. Makanya namanya dunia hiburan malam. Karena begitu mereka datang terhibur menjadikan hatinya senang. Karena kan begitu. Lah, kalau kenapa mereka mencari hiburan di dunia malam?
karena nggak pernah merasa mendapatkan hiburan dari pengajian. Makanya kalau pengajian saja sudah terhibur, mereka nggak mungkin datang ke dunia malam, cukup datang ke pengajian. Ini kan panitiane jamaahnya seneng, panitiane seneng oleh 10 juta. Inyong dewe ya seneng, akhirnya duitnya manfaat. Sing apa ya ini? Cangkem belum disangoni? Durung. Namanya apa namanya ini hadroh musiknya ini? Gending tanpa amplop. Gending tanpa apa? Tanpa aran. Ya sudah, dikasih 2 juta. Gending tanpa aran. Gak jeneng bayar bisa apalagi nyanyi. Udah, ini panitianya tadi 10 juta, panitianya mana? Panitianya 10 juta lurah. Ini bocah hadroh, bocah gending tanpa aran 2 juta. Ini. Udah mana? Ini sih saya ngasih buku muslimat, ben kita muslimat, boleh berkaya muslimat, dipakai muslimat ya. Pak Yai siapa? Kemayu temen. Sama-sama ya Bu. Ini bocah hadroh, bocah gending tanpa aran. Gending tanpa aran. Ya, kasih ya. Sing cerewet bakul lemeknya durung, sing takon sapa. Jadi konsepnya ngaten niku, sesuatu yang membuat kita bahagia selama tidak bermaksiat lakukan. Ibu-ibu juga sama. Kalau laki-laki itu hiburannya jalan-jalan, perempuan beda lagi hiburannya apa? Perempuan tuh bahasa Arabnya mar'atun. Asal katanya sama dengan cermin, mir'atun. Pertanyaannya kenapa asal kata perempuan sama dengan cermin? Karena pada dasarnya wong wadon itu sukanya ngaca, ngilu, nyekel HP. Itu tidak untuk lihat WA, ngaca matanya kayak dia. Di jalan ada sepion mobil, ya ngaca. Ning WC anak kaca, ya ngaca. Tapi itu juga pelajaran bagi bapak-bapak. Kenapa perempuan itu asal katanya sama dengan cermin? Bapak-bapak harus paham. Kenapa perempuan itu asal katanya sama dengan cermin? Karena hati perempuan itu seperti kaca. Kalau sudah pecah tidak akan pernah utuh kembali. Iya, kayak gitu. Kayak gini, dan kayak gini. Jangan sakiti istrimu. Istri itu jangan disakiti, diamkan saja, paling ya mati. Siapa Mojo Mane? Lah, teman saya itu malah bilang begini sama saya, gimana Ki? Hiburan saya itu kalau kawin lagi. Lah dia, ya jangan. Saya juga mau. Alah, kok bukan masalah berani gak berani Pak Lurah. Kalau sampai saya kawin lagi, finalnya kayak ngapa? Wong inyong ngomentari selat Hormuz baik viral. Ya. Padahal sewu. Yang pertama kali bicara lolosnya 2 kapal Pertamina di Selat Hormuz itu bukan saya, Pak Bahlil. Yang kedua siapa? Menteri Luar Negeri. Ngomong Bahlil ora viral, sing ngomong Menteri Luar Negeri ora viral, sing ngomong Inyong viral. Mang Inyong lahir bae wis viral ya. Gini go. Lakukan apapun selama itu tidak maksiat. Lah, kita juga kadang-kadang ini lupa Bapak Ibu. Banyak maksiat-maksiat kita itu yang kita lakukan kepada para
kepada orang lain, baik kepada tetangga, istri kepada suami, anak kepada orang tua kepada anak, bahkan rakyat kepada pejabat dan pejabat kepada rakyat. Contoh ya, santri kepada kiai itu bisa jadi bermaksiat, kiai kepada santri bermaksiat. Apalagi ya Allah, saya itu akhir-akhir ini agak ngelus dada, ada masalah asusila, beritanya dari kiainya kepada muridnya. Sekarang rame di Jakarta kayak gitu, apa namanya, termasuk Kebumen juga ada kan, kok perubahannya 13. Saya ditanya, saya pernah diguyoni sama teman-teman pondok itu, Gus, kenapa ya sekarang kok banyak kasus-kasus asusila kiai kepada santri? Itu kemungkinannya dua, satu nakalnya telat, atau yang kedua nggak punya dana kenakalan, akhirnya nakalnya karo santri. Ya Allah, janganlah. Ini kan seperti itu Pak. Makanya yang berpotensi maksiat itu tidak hanya kiai kepada santri, juga santri kepada kiai. Makanya akan saya sampaikan salah satu makalah ya, man istakhafa khamsan khasira khamsan. Barang siapa yang meremehkan 5 perkara, maka dia akan dihinakan dengan 5 perkara itu. Selima akan saya sampaikan secara seksama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Awak kayaknya orang enak temen kayak gitu. Kalau lagi baru poso dereng ngopi, kopinya adem temen ya. Mbok jelok sing anyar sing panas. Tak kandani ya panitia itu. Saya itu orang yang sangat rapi. Saya itu kalau bikin kopi anti untuk klepret-klepret kayak gini. Soalnya inyong lah ndelok kopi klepret-klepret kelingan berkelon kayak gini. Muslimat keprimen, muslimat rapi belas kayak gini. Masa kopi sekian harganya 10 juta. Oh Banser, cangkemnya siapa? Nah, terima kasih teman-teman Banser. Nya Banser tuku rokok 1 jutanya. Ya, mana Banser ini aja ini. Oh, ada belakang. Ya udah terima Banser itu aja nggak apa-apa ya. Nanti gitu rokok teman-teman ya. Banser sama TNI ini kira-kira usianya tua mana? Tua Banser. Buktinya apa? Deleng seragamnya letek temen ya. Wis tua soalnya keprimen. Nah, tentara ya anyar-anyar ya. Seragamnya Banser yang jeblok kayak dia. Tua ya lumrah. Manis takhofa khamsan khosiro khamsan. Yang merugikan, yang meremehkan 5 perkara, dia akan dihinakan dengan 5 perkara. Maka nyuwun sewu, 5 perkara itu kita wajib baik walaupun kelakuannya jelek. Langsung ya. Kita harus baik dengan 5 kelompok ini walaupun kita tidak setuju dengannya. Nih. Walaupun saya tidak setuju dengan muslimat karena kopinya dingin ya tetap saya hargai gitu loh. Allahumma kopi anyar al-Fatihah. Lagi flu seminggu nih ya. Nah, karu-karuan awake. Apa? Flu kurang apa? Ya kurang kelon temen. Flu kurang apa? Yang nomor 1 nyuwun sewu. Barang siapa meremehkan 5 perkara maka dia akan rugi. Yang pertama adalah manistakhofal ulama khosirad dinah. Barang siapa meremehkan ulama, meremehkan kiai, maka akan rugi agamanya. Kalau Wang Suli, jangan meremehkan ulama dan kiai. Makanya Banser itu uripe berkah. Karena Banser itu ya, nyuwun sewu, hidupnya betul-betul untuk berkhidmah. Sekarang yang lagi viral itu Banser ngawal kiai ribut dewi, jadi heboh dewi. Aja bocah-bocah konco-konco Banser ki
biasa-biasa wae lah. Saiki ngene lho. Awakmu ngawal kiai zaman saiki karo zaman biyen ki beda. Dulu mau atraksi kayak apapun gak ada yang melihat. Sekarang semuanya di medsos. Makanya kanca-kanca Banjar pas pengajian ruame, yes biasa-biasa, malah jangan sibuk di. Nyong mikir apa men ketok sibuk rokoknya men ora lali kayak gini ya. Jadi kanca-kanca Banjar biasa-biasa. Karena itu nanti justru yang dirugikan ulamanya, kiainya. Barang siapa meremehkan ulama, maka dia merusak agamanya. Ngeten nggih. Salah satu merusak ulama niku menurut saya itu perilaku membanding-bandingkan ulama di medsos. Umpamane ngeten, gawe postingan, siapakah Gus yang kamu idolakan? Niku nyuwun sewu, niku ngrusak niku. Niku ngrusak. Aku seneng karo Gus iki, ra seneng karo Gus kae. Akhirnya apa? Terjadi komparasi dan membanding-bandingkan. Kuwi ra apik. Siapakah kiai yang paling kamu cintai? Enggak boleh. Siapakah Habib yang kamu idolakan? Siapakah Munsidin yang kamu sukai? Ora usah le. Saya sering mengatakan begini, kamu boleh mengidolakan seseorang tapi jangan pernah menghinakan orang lain. Umpama disuruh milih, idolakanlah yang lain, tolong jelek-jelekanlah saya. Jangan pernah mengidolakan saya dan menjelek-jelekan orang lain. Kula mboten seneng. Soalnya itu penyakit, Pak. Mulai 5 Gus idola. Ya Allah. Fungsinya apa? Betul. Kayak banyaknya sekarang kelompok-kelompok hadroh di majelis-majelis itu. Saya suka majelis ini umpamanya. Saya suka Az-Zahir, enggak suka ini. Saya suka Ahbabul Mustafa, enggak suka ini. Maka saya sampaikan, majelis-majelis hadir itu untuk lebih membawa cinta kepada Nabi, bukan cinta kepada majelisnya. Jangan sampai cintanya kepada majelis lebih daripada cintanya kepada Kanjeng Nabi. Sama halnya ketika jenengan iku ketemu karo kiai, jangan sampai kamu mencintai kiai melebihi mencintai Kanjeng Nabi. Karena tugas kiai niku napa? Ngajak umat seneng karo Kanjeng Nabi. Orang ngajak seneng karo awake dhewek. Kaya dadi lurah, piye carane wargane luwih seneng karo Kanjeng Nabi? Makanya pengajian teka, walaupun nyumbangnya mau titik, ora apa-apa. Ya Pak Lurah ya ora apa-apa. Kan ya pantas nganggo jas. Main katon kalau ini lurah. Bedanya apa jas kayak gitu. Lah yang dimaksud ulama niku sinten? Alladzina yaj'aluna ulumahum litaqarrubihim ilallah. Ulama itu definisinya adalah siapapun yang menjadikan ilmunya menjadi wasilah kita dekat dengan Allah. Itu namanya ulama. Bila kula niki mendorong betul besok muktamar NU ke depan itu betul-betul melahirkan kepengurusan yang baik dan benar. Kita harus sama-sama berdoa kepada Allah, muktamar besok itu akan melahirkan pemimpin-pemimpin NU yang legitimit. Yang betul-betul ngurusi umat. Enggak ribut terus. Kita tuh malu kalau melihat pengurus-pengurus NU itu ribut. Makanya ibu-ibu muslimatnya harus banyak berdoa kepada Allah. Saya meyakini dongane wong wadon ki mustajabah. Karena dakwatul mazlum mustajabah, dakwanya orang terdolimi itu mustajabah. Dan saya meyakini kelompok terdolimi itu salah satunya adalah perempuan. Makanya perempuan harus banyak berdoa. Walaupun kata Sayyidina Ali, salah satu karakternya perempuan itu adalah yatadzallamna wa hunna adzaliman. Perempuan itu karakternya adalah sebenarnya mendolimi tapi seolah-olah terdolimi. Sebenarnya menyakiti tapi seolah-olah tersakiti. Sebenarnya pelaku seolah-olah tersangka. Sebenarnya pelaku seolah-olah korban. Wong wadon kayak kiye ciri-cirinya jilbabe ijo. Ya kalau jilbabe coklat lebih parah. Alladzina yaj'aluna ulumahum litaqarrubihim ilallah. Siapapun yang menjadikan ilmunya dekat dengan Allah. Makanya ngeten, Pak.
Kenapa kok saya itu sekarang udah nggak mau nerima apapun dari pemberian panitia dimanapun? Soalnya kulo niku wis rumangsa, bukan masalah itu. Kan kemarin rame gara-gara ada itu medsos Gus Miftah mengeluarkan zakat 6 miliar, berarti uangnya banyak banget. Oh, kulo syukuri alhamdulillah. Tapi faktanya begini, saya itu orang yang berani mengeluarkan zakat 1 miliar walaupun uang saya hanya 1 miliar. Saya berani mengeluarkan 5 walaupun uang saya cuma 5. Itu yang membedakan antara saya dengan yang lain. Jadi tidak kok kemudian saya mengeluarkan 6 miliar itu karena uang saya banyak banget, boten. Karena saya orang gila sedekah. Wih, takana bocah-bocah Gemilang. Sing wingi open house teng pondok niku Pak 2 hari. Hari pertama saya terima tamu 5.000, hari kedua saya terima tamu 7.500. Niku pun kula batesi. Jadi 2 hari itu tamu saya 12.500. Alhamdulillah, semua sing teko niku kula sangone kabeh. 12.500 ping 50.000. Dadi kula niku ngentokke 625 juta 2 hari. Napa kula sugih? Mboten masalah sugih, wani apa ora? Niku mawon. Mangan kabeh, wareg kabeh, ngalap berkah kabeh. Buktine napa? Mangan jajan. Sing dipangan mboten namung jajane tok, sak rodonge. Digawa mulih. Alasane tabarukan. Iki ngalap berkah apa maling? Kemarok temen ya. Tapi ya mumpungan. Tapi yang seneng-seneng bae. Jadi niku, saya itu orang yang berani mengeluarkan 5 walaupun uang saya cuma 5. Karena ngeten, niki kula aturi riyen jenengan men sadurunge kula teruske. Lah jenengan pengen jadi wong loman, dermawan, mulailah sejak miskin. Karena pada dasarnya orang itu semakin kaya semakin pelit. Contoh ngeten, Pak Lurah punya jeruk 2. Ya kan? Saya minta 1, Pak Lurah minta jeruknya 1. Kira-kira dikasih apa enggak? Dikasih. Padahal kalau 2 diminta 1 berarti berapa persen? 50%. Dikasih. Punya rokok 2 batang, saya minta 1 batang, dikasih nggak? Dikasih. Pak Lurah rokoknya beda, loro. Inyong jelok siji ora apa-apa. Dermawan. Tapi semakin Pak Lurah kaya semakin pelit. Gantian Pak Lurah duwe sapi loro. Saya minta 1, kira-kira dikasih apa enggak? Enggak. Padahal yang saya minta berapa persen? 50%. Masih miskin punya 2 jeruk diminta 1 dikasih, sudah kaya punya 2 sapi diminta 1 tidak dikasih. Itu artinya apa? Orang itu semakin kaya berpotensi semakin pelit. Tambah kaya maning, Pak Lurah duwe mobil loro. Ayo. Pak Lurah njaluk mobilnya siji, enggak bakal dikasih. Itu artinya apa? Lah jenengan pengen dadi wong loma, gampang, dari miskin. Karena pada dasarnya orang semakin kaya semakin pelit. Lah saya itu berani, Pak. Orang yang punya 5 tak kasih 5. Saat kejadian banjir di Aceh, saya itu nyuwun sewu. Sehari sebelumnya saya membangun masjid di Lampung nyumbang 1 miliar. Besoknya saya dikasih tahu Aceh sebelah ini butuh bantuan, Bah. Saya tanya sama istri, kamu di rumah masih punya uang berapa? Ada, Bah, masih 1 miliar lagi. Ya sudah, saya sumbangkan. Punya uang 2 miliar, saya sumbang 2 miliar. Jadi kok tidak uang saya banyak, saya berani nyumbang sedekah zakat emas gitu, Pak? Enggak, Pak. Itu konsep saya. Maka alhamdulillah dengan konsep seperti itu saya tidak pernah kekurangan uang. Dulu kiai saya Sragen namanya Abah Sarif Hidayatullah, termasuk gurunya Gus Rauf niku. Zaman saya miskin, beliau mengatakan begini, nah jadi orang hidup itu aja ngitung, aja pitung, aja hitungan, sok bakal gue ra bisa ngitung. Dan ternyata benar. Setiap kali saya dulu wirid, saya nanya sama Abah Sarif itu, Bah, wiridnya apa? Gampang, Le. La ilaha illallah ngerogoh kantong kayak ke uang. La ilaha illallah ngerogoh kantong kayak ke uang. Itu benar enggak? La ilaha illallah ngerogoh kantong kayak ke uang itu bener. Yang salah itu la ilaha illallah ngerogoh sakmu kayak ke aku. Nah, makanya saya mengkritik banyak kiai. Termasuk mungkin saya dulu punya pengalaman yang sama seperti ini, tolong saya dimaafkan. Nopo? Kiai itu penyakitnya 1, Pak. Biasa nerima lupa memberi. Biasa nampak amplop lali ngamplopi. Loh.
Bener dah, bener kan? Ini penyakit. Apalagi kan saya banyak bergaul dengan gus-gus yang merasa gus-gus ningrat, gus-gus besar itu. Dia merasa boleh menerima, tapi merasa nggak boleh memberi. Jadi pantas menerima, nggak pantas untuk memberi, ini penyakit. Makanya saya itu sekarang masih mau ngaji 1-2 lokasi. Saya berharap kalau kemudian di masa lalu saya punya dosa-dosa dengan jamaah, terutama terkait dengan bisaroh dan lain sebagainya. Kenapa kok saya sekarang mengeluarkan jor-joran sedekah itu? Saya merasa kemudian kalau kemudian saya pernah dulu punya muamalah terkait itu dengan jamaah, saya berdoa kepada Allah supaya dengan cara saya hari ini saya diampuni Allah, walaupun itu bukan sebuah kesalahan. Loh, kita itu kan seringkali membungkus kepentingan dunia dengan agama, Pak. Contoh, ziarah wali, kiai ngajak jamaah ziarah wali. Pertanyaan saya, apakah benar kiai yang ngajak ziarah wali itu karena benar-benar cinta wali? Ora, Pak. Wong banyak di antara mereka yang golek batik. Loh, tidak keseluruhan ya, ada yang seperti itu. Ayo kita ziarah wali Songo, biayanya berapa? 200.000. Tunjukkan cinta kita kepada wali. Alah, pret apaan? Ya Allah. Tapi nyuwun sewu, walaupun ada kiai seperti itu, nggak boleh diremehkan. Tadi ini loh, manistakhofal ulama khosirat din. Kalau kamu meremehkan ulama, walaupun kelakuannya seperti itu, nggak boleh kamu remehkan. Makanya kalau ketemu dengan kiai, itu jangan kemudian mencari-cari aibnya kiai. Dulu para sahabat itu, Bapak Ibu, kalau mau berangkat ngaji, doa begini: Allahumma stur aiba muallimi wala tadhab barakatan ilmihi minni. Ya Allah, tolong tutuplah aib guruku dari mataku, dan jangan pernah kau hilangkan berkah ilmunya dariku. Jadi kalau mau berangkat ngaji itu sedekah, niatnya apa? Supaya matanya tertutup dari aibnya guru. Sekarang malah cari aibnya guru. Aja ngaji karo kae ngapa kiai politik. Aja ngaji karo kae ngapa? Bojone akeh temen. Aja ngaji karo kae ngapa? Duwe masalah apa? Es teh umpamanya kayak gitu. Apakah saya susah? Oh, saya bahagia. Wong Gusti Allah niku sugih kok. Saya ngurangi ngaji, justru saya malah lebih kaya. Kenapa? Karena saya fokus kepada bisnis saya. Saya sampaikan kepada istri saya, ini waktunya saya jihadnya bidang ekonomi. Biarkan yang di panggung orang-orang baru yang baru seneng-seneng manggung itu. Karena saya itu ngaji dari 2012, Pak. Jadwal saya penuh itu dari 2012. Jadi saya dulu tahun 2022 itu mikir begini, satu saat saya akan berhenti ngaji total. Tapi saya ditegur sama kiai saya, jangan. Bahwa kamu mengurangi ngaji, iya, di panggung. Toh kamu juga punya santri di rumah, di pondok. Tapi jangan berhenti total. Makanya kenapa saya masih mau 1-2, Pak. Saya masih ada undangan ke Kalimantan, kemana. Walaupun kebanyakan saya tolak. Saya kan mau datang itu gara-gara dirayu sama anak-anak gemilang itu. Bah, Kebumen, bah. Kalau muslimat, bah, tua-tua. Jadi jangan kemudian mencari-cari aibnya guru. Dan yang kedua, tolong jangan sampai perilaku masyarakat itu lebih menghargai kiai dari luar dibandingkan kiai dari kampungnya sendiri. Niku kula suwun tenan niku. Jenengan niku ketemu kula, ya paling setahun bisa sekali, bisa 2 kali. Tapi kalau ketemu dengan kiai kampung, tiap hari jenengan itu ketemu kiai kampung. Nggih napa mboten? Itu yang jauh harus lebih dihormati dibandingkan sekedar kiai-kiai viral niku nyuwun sewu. Neng kene kiai sapa kiai kampung kayak sing ngurusi wong mati. Mbah Kaum. Anak Mbah Kaume kayak endi wonge? Om, Mbah Kaum. Siapa namanya? Jenenge Kuat. Kuat.
Kayaknya kalau saya lihat Pak Kuat lagi nyari kopi yang panas kayaknya. Jadi niku nggih. Malah ternyata pedagang asongannya lebih cepat daripada panitia. Ya, 200.000 kayak 200.000. Baru rekor dunia internasional. Kiai pengajian sing nyuguh wong asongan. Panitiane lali. Dan ini adalah kopi termahal di dunia. 200.000. Mudah-mudahan Ibu mengalahkan kekayaan juragan Starbucks. Amin. Saya termasuk orang yang setuju memboikot produk-produk yang terkait dengan Israel. Makanya saya nggak minum Starbucks, karena Starbucks itu termasuk yang memberikan dana untuk Israel. Jadi kalau saya di sana, Gus, ya, kulo termasuk dari awal orang yang setuju dengan pemboikotan. Makanya kan begini kulo matur toh. Menteri Pertahanan Amerika, kayak malah rebutan apa ya? Oh, mentang-mentang saya yang bayar 200, kamu ngambil sisanya gitu, kurang ajar temen ini. Kan, anu Pak, niki. Menteri Pertahanan Amerika itu mengatakan begini, nah, yang kami perangi bukan Syiah, yang kami perangi bukan Sunni, tapi yang kami perangi adalah Islam. Makanya saya bilang, saya lebih baik mendukung Iran walaupun dikatakan Syiah daripada mendukung Zionis Israel atau kafir Amerika. Karena yang diperangi oleh mereka itu bukan Sunni, bukan Syiah, tapi Islam. Itu berarti apa? Tidak hanya Islamnya orang Iran, tapi juga Islamnya orang Kebumen, orang Indonesia. Lah, kemudian pernyataan saya ini menjadi agak ramai. Kenapa? Karena saya bilang, lah yang membuat saya agak heran, kenapa banyak tokoh-tokoh Wahabi itu justru mendukung Israel, mendukung Amerika. Contoh, salah satu qori top dunia, dia mengatakan apa? Iran go to hell, we are standing with Trump. Iran kamu ke neraka, kami berdiri bersama Trump. Kan kurang ajar. Dan itu nyuwun sewu latar belakangnya Wahabi. Lah, maka itulah kenapa kita itu harus bangga menjadi Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Mesti ya, terus berikan nyambung nomor loro. Sing nomor kali ngombe kopi asongan. Ya Allah. Kayaknya kalau dirasakan ini kopinya jelas kopi kapal api. Padahal kopi paling bohong sedunia, dibuka kopinya nggak ada kapalnya. Yang bener ya iklan gajah duduk. Dibuka sarungnya muncul gajahnya kayak gitu. Muncul belalainya. Yang nomor 2 adalah manistakhofal umaro khosirat dunya. Kulo ki sebenarnya niki repotnya kalau saya udah bahas ini dipikir karena saya ini orangnya pemerintah, orangnya Pak Prabowo, padahal dawuh niki Pak. Kalau yang pertama tadi, barang siapa meremehkan ulama maka rugi dunia, rugi agamanya, rusak agamanya. Yang kedua niki napa? Barang siapa meremehkan umara, meremehkan pejabat maka rusak dunianya. Makanya ngeten, sak benci-bencine jenengan kali Pak Lurah, nggak boleh kemudian Anda menurunkan Pak Lurah. Aku rasa seneng karo Lurai, lah ngapa? Dum-duman BLT nyong atau keduman? Lah ngapa? Lah keprimen? Dum-duman BLT karo Lurai malah didumke dulure dewek umpamane. Sejarah Ahlussunnah Pak, Mas,
Tidak ada Ahlus Sunnah itu menentang negara. Nggak ada dalam sejarah Ahlus Sunnah itu kita diperbolehkan untuk melawan negara. Selama pemimpinnya itu tidak mengajak kesyirikan, tidak mengajak kepada kekufuran, tidak mengajak menyembah selain Allah, itu tidak boleh dilawan. Loh. Kula ingin menyatakan apa? Diplomasi Pak Prabowo itu faktanya mampu menjadikan harga BBM itu stabil. Wong faktanya negara di Asia saja banyak BBM yang naik, termasuk Singapura, 1 liter 59.000. Ayo, 59.000 Pak. Di Amerika naik, di Filipina naik. Yang saya puji itu adalah presiden mampu menjaga stabilitas. Langsung beritanya di media apa? Dasar Miftah penjilat. Waduh, saya tak dilihat apaan ini. Ya kopi ini, 200.000. Karena kalau saya minum kopi itu harus dalam keadaan panas gini Pak. Kalau dingin udah gak doyan ya. Makanya Pak Lurah ingat, jangan pernah kamu sesali kopimu dingin. Kenapa? Karena ketika panas tidak pernah kau hargai. Iya. Makanya jangan pernah kamu sesali rakyatmu marah. Kenapa? Karena ketika mereka setia, selalu saja kau sia-siakan. Iya. Lurai mikir, kok saya bengi cangkeme saya atos ya. Tapi keren loh. Pengajian, wis ra amplopan, kopine gelasnya plastik. Baru kali ini. Ini harus diabadikan. Puluhan tahun saya pengajian, seluruh Indonesia sudah pernah saya datangi, bahkan internasional. Baru kejadian malam ini di Kebumen, disuguh kopi asongan gelasnya plastik seharga 200.000. Siapa yang bertanggung jawab? Ya Lurai kayak gini. Posting viral maning. Ya Pak Lurah. Jadi ngatur ya. Orang yang kemudian memberontak kepada negara atau bugot itu nggak ada dalam sejarah Ahlussunnah wal Jamaah. Maka ngeten, kalau memang kita tidak suka dengan kepemimpinan hari ini, jangan kemudian menjadi provokator untuk melawan negara, bahkan menurunkan pemimpin yang sah. Kayak bahasa beberapa orang itu, turunkan Prabowo atas dasar apa? Kalau toh kemudian impeachment seperti disampaikan Pak Prabowo dengan cara yang sah, jangan memobilisasi massa, memprovokasi yang lain untuk melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum. Ada mekanisme demokrasi, namanya impeachment. Ada mekanisme demokrasi pemilihan umum. 2009, ayo tarung ulang lagi. Itu. Jangan kemudian karena ketidaksukaan 1-2 orang memprovokasi yang lain. Ini yang dimaksud dengan hasidin idza hasad. Orang hasud yang mengajak orang lain untuk melakukan hal yang sama. Teori ini ngeten Pak Lurah. Idza lam tajid laka haqidan fa'lam annaka insanun fasilun. Kalau kamu tidak ada orang yang hasud dengan dirimu, tidak ada orang yang memusuhi dirimu, ketahuilah bahwa dirimu adalah orang yang gagal. Yang mengatakan itu siapa? Syekh Mutawalli As-Sa'rawi. Jadi semakin orang itu sukses, semakin orang itu berhasil, otomatis musuhnya tambah banyak. Yang nggak suka tambah banyak. Yang nggak suka sama Pak Lurah itu tidak lebih banyak daripada yang tidak suka dengan saya. Kalau Pak Lurah mengatakan, Gus, warga Ninyong ada yang musuhi Nyong. Kamu cuman wargamu. Aku pernah dimusuhi orang sak medsos. Ya apa-apa, terkenal. Orang pesan pindu bola balik. Apa-apa viral.
ngaji ning kafe viral, ketemu ngaji di lokalisasi viral, jadi Corbuzier masuk Islam viral, wayang viral, bagi-bagi uang viral, jenggung kepalanya istri viral, es teh viral. Ya apa-apa. Kopi viral. Jadi urutannya pas ini, bar es teh, kopi. Kopi plastik. Pencitraan temen ya. Ini apa ini? Kopi Ansor. Ya udah Ansor 1 juta. Nah, opine juta. Alah, luwih larang saka kopi plastik. Wes tutupe pink, ya Allah, menjijikkan. Ya udah untuk kamu. Pinter adik iki nangkape set. Ya kamu yang nangkap tak wadno ya 200.000 adik kecil ini. Nah, yang banjar. Sorry. Ah itu. Ya Allah. Kita bandingkan kopi asongan sama kopi panitia enak mana? Ya Allah, sangi temen. Kayaknya godoknya ke susu. Kalau saya harus panas, Mas. Ya Allah, saya tuh salfok sama ibu. Itu di aras tuh orang tuh itu. Ini Pak RT. Yang di atas tuh orang tuh itu. Oh, Bu RT. Ya lah kemayune, ya Allah. Apa begini karena lope-lope enggak pamer gelang kayak gini. Salah gelap-gelapan Bu RT ya. Kan ning ndur kene wong to kayak. Itu alas itu. Wow. Uka. Sumpah ngombe kopi sangit dadi ya keringetan nyonge. Lumayan. Kopi itu kalau enak bilang kalau istri enak matamu amur. Jadi niku nggih. Kita umpamane berselisih pendapat dengan Pak Lurah boleh, tapi jangan kemudian ada upaya-upaya untuk melawan Pak Lurah. Bon jam 1 kula mun kesel bon. Wis lah kesel. Baru udah jam 1 ini. Saya minta masyarakat yang paling membutuhkan sini satu ngacung. Apa nunjuk temennya yang paling membutuhkan. Mana Pak Lurah yang paling membutuhkan ditunjuk Pak Lurah. Kira-kira sing paling butuh. Mana Pak Lurah? Mana Pak Lurah? Yang sini depan Pak Waris. Ini anaknya difabel, guys. Oh, nggih, monggo. Sebelah sini Mas, sebelah sini. Bu Mujayana sebelah kanan. Dua aja. Mana? Ya, dikasih mic. Waalaikumsalam. Namanya siapa? Nama saya Ibu Muzayana. Muzayana, Ya. umurnya berapa? Sudah, Umurnya, jangan maju semua ini. Caca bancer di sana. Umurnya 56. 56. Pekerjaannya apa Bu Muzayana? Pekerjaannya ibu rumah tangga. Suaminya masih ada? Masih. Ah? Tapi tanda kutip. Kenapa? Suaminya kenapa? Sudah nggak apa? Sakit apa suaminya Bu? Glukoma, Pak. Glukoma itu penyakit apa toh? Mata. Oh. Iya. Anaknya berapa? Anaknya 2. Aduh juga udah gede-gede. Udah punya cucu. Udah punya cucu. Iya, Lah pekerjaannya sekarang Bu Muzayana apa? Ya ibu rumah tangga. Nah untuk makan minum? Dari Allah.
Dari Allah. Kayaknya zamannya Adi Tahir ini. Semua burger adalah milik Allah. Gus, saya ada pengalaman loh ya. Kan saya kemarin posting. Apa? Posting. Gus Posting. Miftah. Ya. Nah, terus saya ditanya kok itu Gus siapa ya? Kayak gitu kan. Lah saya Gusnya Gus siapa ya, lupa. Lah saya ingatnya itu kalau Bos Meta, lah itu saya ingat Gus Miftah. Bos metal. Iya, jadi kan banyak Gus sekarang, banyak Gus. Jadi saya kadang-kadang mikir, Gus apa ya? Oh, Bos Meta, oh Gus Miftah, kayak gitu dong. Sumpah ini orang paham. Orang paham. Iya, saya itu kan ditanya Gus apa ya gitu. Lah saya baru ingat kalau Bos Meta itu saya. Bos Meta itu apa? Gus Miftah kayak gitu. Bos Meta itu kalau yang di itu Facebook kayak gitu, Gus. Oh, yang punya Facebook? Iya. Ya sudah, karena saya nggak paham, saya ketawa. Maksudnya? Iya. Ya. Kalau saya inget Gus Miftah itu kok Bos Meta kayak gitu. Oh gitu. Makanya saya inget Gus Miftah. Oh gitu. Iya. Ya wes, karpe rika lah nyong. Ya, berdoa lah ya, Gus. Kebutuhannya apa di rumah? Kebutuhannya apa di rumah? Apa? Masa saya harus jujur? Ya jujur, apa-apa. Waduh. Suaminya nerima apa BPJS gak itu? Enggak. Loh, kok enggak? Alhamdulillah enggak. Loh, Ya. kenapa? BPJS iya. Ya. Yes, iya. Lupa, sorry. Oh, lupa. Kalau BLT Bansos itu BLT belum? alhamdulillah enggak. Lurah! Orang nerima BLT keprimen. Kan itu. Saya itu sekarang nggak percaya orang kaya nyamar jadi CEO, nyamar jadi orang miskin itu nggak ada. Itu hanya drama Cina. Yang ada orang kaya ngaku miskin itu ketika dum-duman BLT. Nah itu ada. Itu. Saya alhamdulillah saya nggak pernah dapat. Nggak ada pernah dapat. Iya, jujur saya Ya enggak. sekarang di rumah kebutuhannya apa, Bu? Aduh. Apa? Ya itulah buat suami saya kan terus terang aja sudah nggak bisa lihat ya. Oh nggak bisa lihat. Iya, sudah blur gitu ya. Blur. Iya, semua gelap kayak gitu. Oh gelap. Iya. Terus? Dan saya sebenarnya masih berobat. BPJS itu bisa untuk operasi nggak? Glukoma itu bisa dioperasi nggak toh? Itu Bisa. katarak bukan? Katarak sama glukoma, tapi Loh, suruh kan ke Jogja. kan BPJS bisa tercover itu. Iya, cuman kan Ongkosnya ke Jogja. Oh, ya sudah tak kasih ongkos 1 juta nyong ke Jogja besok. Aduh, ini jadi malu saya ya, Gus. Yang untuk ongkos suaminya ke Jogja, ya 1 juta. Ya, ini. Mas, dibantu ini. Ya, segera berobat ke Jogja ya. Terima kasih ya, Gus. Ya sama-sama. Udah, mana? Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mana yang kedua? Dikasih siapa? Ini bapaknya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya salah. Nama saya Gak usah maju dulu semuanya, ini masih nanti dulu. Nama saya Waris Dono, asli Grenggeng. Gerenggeng. Pak Iya. siapa namanya? Pak Haris. Waris. Iya. Warisannya bira. Setunggal mawon lah warisan Tunggal ini. bira. Masih Iya. punya istri. Alhamdulillah masih. Pak Waris pekerjaannya apa? Saya ya boleh dikatakan bapak rumah tangga aja lah. Hah? Bapak rumah tangga. Apa rumah tangga? Ya ngomong lah. Loh. Ya anak saya kan disabilitas, Gus. Oh, anak disabilitas. Iya. Anaknya berapa? Baru 1. Loh, masa baru 1? Iya, istri lagi di rantau di Bekasi. Jarang kelon. Ya jarang banget, Gus. Iya. Ya apa-apa. Terus kebutuhannya apa di rumah? Ya kalau Gus bilang kebutuhannya ya banyak, Gus. Ya, Tapi yang yang paling- jelas yang untuk paling sehari-hari anak saya tuh makannya kan enggak istilahnya yang kasar-kasar enggak gitu. Jadi semuanya di blender gitu loh. Jadi kayak nasi di blender gitu kan. Lah kenapa? Ya itu nggak bisa, kalau kasar nggak bisa nelen, Gus. Takutnya keselak gitu loh. Oh, umurnya berapa anaknya? Alhamdulillah 20 tahun. 20 tahun belum bisa apa-apa. Belum tiduran, Gus. Oh, digendong. Iya, operasi 2 kali sudah. Wes niku iso dalane surga jenengan nak sabar nggih. Amin. 1 juta untuk Pak Waris. Insyaallah, ya. Caci iki ngopo caci iki? Ini caci iki. Makasih, Gus. Oke, sami-sami. Mudah-mudahan Gus Miftah panjang Itu. umur, rezekinya berkah. Amin.
Kok istrinya berkah ke begitu ya? Ini. Oh, Rizkinya oh, rezeki. Gus. Tuh adiknya siapa itu adiknya? Makasih Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu kenapa nak? Iya kamu. Namanya siapa? Oh anaknya Banser. Berkah. Siapa namanya? Gilang. 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 Gilang kelas berapa nak? Umur berapa kamu? 17. 17. Sekolah apa enggak? Sekolah. Sekolah. Bapakmu apa pekerjaannya? Kok ndeleng sana? Bapaknya saya dia. Oh itu bapaknya. Kamu bapak pekerjaannya apa sayang? Selain bancer apa bapak? Mancing. Apa? Tukang pijat. Oh tukang pijet. Kalau ibu? Ngarit. Di rumah aja. Kamu punya adik, punya kakak? Punya adik. Kamu kalau saya kasih uang untuk beli apa? Kebutuhanmu apa? Kalau tak kasih uang untuk beli apa? Top up FF. Sepatu sekolah paling. Apa? Sepatu sekolah. Sepatu sekolah. Kamu nggak punya sepatu? Jebol. Oh jebol. Sepatu harganya berapa nak? Yo sing rasional, sepatu 5 juta ya kaya cangkeme sapa. Berapa sepatu? Apa? Oh adiknya disabilitas juga. Ya sudah kamu bagi sama adik kamu 1 juta ya. Oke. Ke toko beli sepatu ya sama adiknya dikasih ya. Tuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Rabbana wasi' alaina arzaqana wa la tahjubna bi an ukhrana. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Panitia dan Pak Lurah matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.